Baiklah, selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam untuk Bu Eli dan teman-teman. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi dari chapter 12 dan chapter 13. Next. Ya, anggota kelompok kami yang pertama ada Grifito dengan nomor presensi 9, kemudian ada Felicia dengan nomor absensi 19, ada Natasha nomor absen 21, dan Alicia dengan nomor absen 23. Next. Kemudian pada chapter 12, kami akan membahas marketing channels, delivering customer value, dan chapter 13 dengan materi retailing dan wholesaling. Next. Nah, yang pertama akan membahas mengenai supply chain dan value network. Memproduksi produk atau layanan dan membuatnya tersedia untuk pembeli membutuhkan untuk membangun hubungan tidak hanya dengan pelanggan, tapi juga dengan pemasok utama dan pengecer di dalam rantai pasokan perusahaan. Dalam rantai pasokan ini, terdiri dari mitra hulu dan hilir. Mitra hulu dari perusahaan adalah sekumpulan perusahaan yang memasok bahan mentah, komponen, suku cadang, informasi keuangan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk menciptakan suatu produk atau jasa. Sedangkan mitra dari hilir seperti grosir dan pengecer membentuk hubungan penting antara perusahaan dan pelanggannya. Nah, Value Delivery Network adalah jaringan pengiriman nilai yang terdiri dari perusahaan, pemasok, distributor, dan pelanggan untuk meningkatkan kinerja seluruh sistem. Saluran pemasaran ini merupakan perangkat organisasi yang saling bergantung untuk membantu membuat produk atau layanan dapat digunakan atau dikonsumsi oleh konsumen. Next. Kedua, bagaimana anggota channel menambah nilai? Dalam membuat produk dan jasa tersedia bagi konsumen, anggota saluran menambah nilai dengan menjembatani kesenjangan waktu, tempat, dan kepemilikan utama yang memisahkan barang dan jasa dari mereka. Anggota saluran pemasaran melakukan beberapa fungsi utama, dan beberapa bantuan dapat melalui yang pertama informasi. Mengumpulkan dan mendistribusikan informasi tentang konsumen, produsen, dan pelaku, serta kekuatan lain dalam lingkungan pemasaran yang dibutuhkan untuk merencanakan dan membantu pertukaran. Yang kedua ada promosi, yaitu mengembangkan dan menyebarkan komunikasi persuasif tentang suatu penawaran. Ketiga, ada kontak, menemukan dan melibatkan pelanggan dan calon pembeli. Keempat, ada kecocokan, menawarkan untuk memenuhi kebutuhan pembeli termasuk aktivitas seperti manufaktur, grading, assembling, dan packaging. Yang kelima ada perundingan, mencapai kesepakatan tentang harga dan syarat-syarat lain sehingga kepemilikan dan penguasaan dapat dialihkan. Yang ketiga ada jenis level saluran. Perusahaan dapat merancang saluran distribusi mereka untuk membuat produk dan layanan tersedia bagi pelanggan dengan cara yang berbeda. Nah, ada dua level saluran. Yang pertama ada direct marketing channel atau saluran pemasaran langsung. Tidak memiliki tingkat perantara perusahaan, langsung menjualnya kepada konsumen. Yang kedua ada indirect marketing channel atau saluran pemasaran tidak langsung. Ada satu atau lebih perantara. Next. Selanjutnya ada channel behavior dan organization. Nah, saluran pemasaran itu terdiri dari perusahaan yang bermitra untuk kebaikan bersama. Idealnya, karena keberhasilan anggota seluruh individu itu bergantung pada keberhasilan saluran secara keseluruhan, maka semua perusahaan saluran harus bekerja sama dengan lancar. Mereka harus memahami dan menerima peran mereka, mengkoordinasikan kegiatan mereka, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan saluran secara keseluruhan. Namun, di dalamnya terdapat anggota dari tiap saluran yang dapat bertindak sesuka hati untuk kepentingan sendiri. Hal ini dapat memicu terjadinya konflik atau permasalahan di dalam saluran. Next. Selanjutnya ada vertical marketing system. Adanya sistem vertical marketing memberikan kepemimpinan di dalam saluran. Sistem vertical marketing ini terdiri dari produsen, grosir, pengecer, dengan sistem yang terpadu, sehingga anggota saluran ini memiliki kontrak, dan mereka dapat bekerja sama dengan baik tanpa menimbulkan konflik.
Jadi ada 3 tipe dalam sistem vertical marketing, yaitu ada corporate, kontraktual, dan administrate. Yang pertama ada corporate itu. Perusahaan akan mengintegrasikan tahap produksi dan distribusi yang berurutan dari bawah ke pemilikan tunggal. Koordinasi dan manajemen konflik dapat dicapai melalui seluruh organisasi reguler. Yang kedua adalah kontraktual, terdiri dari perusahaan-perusahaan independen pada berbagai tingkat produksi dan distribusi yang bergabung bersama melalui kontrak untuk memperoleh lebih banyak ekonomi atau dampak penjualan. Yang ketiga ada administrate atau kepemimpinan diasumsikan tidak melalui kepemilikan bersama atau ikatan kontraktual, tapi melalui ukuran dan kekuatan satu atau beberapa anggota saluran yang dominan. Next. Ada horizontal marketing system. Ada ya sistem horizontal marketing ketika ada 2 atau lebih perusahaan pada satu tingkat bergabung bekerja sama mengikuti peluang pemasaran baru. Bekerjasamanya beberapa perusahaan dapat menggabungkan sumber daya yang dimiliki, seperti keuangan, produksi, atau pemasaran. Next. Multi-channel distribution system. Pemasaran multisaluran terjadi ketika satu perusahaan menggunakan satu atau lebih saluran pemasaran untuk mencapai dan menjangkau satu dan lebih segmen pelanggan. Next. Changing channel organization. Disintermediasi atau menghilangkan perantara antara rantai pasokan dan transaksi terjadi ketika produsen produk memutuskan pihak perantara dan memilih untuk menghubungkan langsung kepada pembeli akhir. Next. Kemudian ada channel design decision atau desain saluran pemasaran memerlukan analisis untuk dilakukan. Yang pertama, ada analisis kebutuhan konsumen. Dalam merancang saluran pemasaran, kita harus memulai untuk mencari tahu apa yang diinginkan oleh konsumen. Seperti, apakah konsumen ingin membeli di sekitar tempatnya atau bersedia untuk berjalan jauh ke lokasi yang lebih jauh. Kedua, ada menetapkan tujuan. Perusahaan harus menyatakan tujuan saluran pemasaran mereka dalam hal tingkat layanan pelanggan yang ditargetkan. Perusahaan harus memutuskan segmen mana yang akan dilayani dan saluran terbaik yang akan digunakan dalam setiap kasusnya. Ketiga, ada mengevaluasi alternatif utama. Ketika perusahaan telah menetapkan tujuannya tadi, selanjutnya harus mengidentifikasi saluran utama dalam hal-hal jenis perantara, jumlahnya, dan tanggung jawab setiap anggota saluran. Yang keempat ada mengevaluasi alternatif lain. Misalkan sebuah perusahaan telah mengidentifikasi beberapa alternatif saluran dan ingin memilih salah satu yang paling memuaskan tujuan jangka panjangnya. Setiap alternatif harus dievaluasi terhadap kriteria ekonomi, kontrolnya, dan kemampuan beradaptasi. Yang kelima adalah mendesain saluran distribusi internasional. Pemasar internasional menghadapi banyak kerumitan tambahan dalam merancang saluran mereka, karena setiap negara memiliki sistem distribusi uniknya sendiri dan terus berkembang dari waktu dan ke waktu, dan berubahnya sangat lambat. Saluran ini dapat sangat bervariasi dari satu negara dan negara lain, sehingga pemasar global biasanya harus menyediakan strategi saluran mereka dengan struktur yang ada di setiap negara. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Alicia. Baik, saya akan melanjutkan. Lalu ada channel management decision. Nah, manajemen saluran pemasaran itu memerlukan pemilihan, pengelola, dan motivasi anggota saluran individu, serta evaluasi kinerja dari waktu ke waktu. Yang pertama itu ada memilih anggota saluran. Ketika memilih anggota ataupun perantara, perusahaan harus menentukan karakteristik apa yang membedakan dan yang bisa menjadi lebih baik. Ini akan mengevaluasi tahun masing-masing anggota saluran dalam bisnis, lini lain yang dijalankan, lokasi, catatan pertumbuhan, dan keuntungan, kerjasama, serta reputasi. Lalu yang kedua ada mengelola dan memotivasi anggota saluran. Setelah dipilih anggota saluran, perusahaan harus melakukan motivasi dan perusahaan itu harus menjual tidak hanya melalui perantara, tetapi juga kepada dan melalui konsumen. Sebagian besar perusahaan melihat perantara mereka sebagai pelanggan dan mitra lini pertama. Dalam mengelola salurannya,
Perusahaan harus meyakinkan pemasok dan distributor bahwa mereka dapat berhasil lebih baik dengan bekerja sama sebagai bagian dari sistem penyampaian nilai yang kohesif. Perusahaan juga harus bekerja sama dalam harmoni yang erat dengan orang lain dalam saluran untuk menemukan cara yang lebih baik untuk membawa nilai kepada pelanggan. Yang ketiga ada mengevaluasi anggota saluran. Perusahaan harus secara teratur memeriksa kinerja anggota terhadap standar seperti kuota penjualan, tingkat persediaan rata-rata, waktu pengiriman pelanggan, perawatan barang yang rusak dan hilang, kerjasama dalam promosi, dan pelatihan perusahaan, serta layanan kepada pelanggan. Selain itu, perusahaan bisa mengenali dan memberikan penghargaan kepada perantara yang berkinerja baik. Lalu yang terakhir ada kebijakan publik dan keputusan distribusi. Nah, itu perusahaan secara hukum bebas untuk mengembangkan pengaturan saluran apapun yang sesuai dengan perusahaan tersebut. Next. Lalu ada marketing, logistics, and supply chain management. Di pasar global saat ini, menjual produk terkadang lebih mudah daripada membawanya ke pelanggan. Nah, perusahaan harus memutuskan cara terbaik untuk menyimpan, menangani, dan memindahkan produk dan layanan mereka sehingga tersedia bagi pelanggan dalam pilihan yang tepat, pada waktu yang tepat, dan di tempat yang tepat. Efektivitas logistik ini memiliki dampak yang besar pada kepuasan pelanggan dan biaya perusahaan. Di sini, kami mempertimbangkan sifat dan pentingnya manajemen logistik dalam rantai pasokan, tujuan sistem logistik, fungsi logistik utama, dan kebutuhan akan manajemen rantai pasokan terintegrasi. Next. Selanjutnya ada nature and importance of marketing logistik. Logistik pemasaran juga disebut distribusi fisik yang melibatkan perencanaan, penerapan, dan pengendalian aliran fisik bahan, barang jadi, jasa, dan informasi yang terkait dari titik asal ke titik konsumsi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Tugas manajer logistik ini tuh ada mengkoordinasikan kegiatan pemasok, agen pembelian, pemasar, anggota saluran, dan pelanggan. Next. Sustainably supply chain. Nah, supply chain sendiri itu artinya perusahaan menghijaukan rantai pasokan mereka melalui efisiensi yang lebih besar, dan efisiensi yang lebih besar itu berarti biaya yang lebih rendah dan keuntungan yang didapatkan itu akan lebih tinggi. Saluran berkelanjutan ini tidak hanya baik untuk dunia, tetapi juga baik untuk keuntungan perusahaan sendiri. Aktivitas logistik yang menciptakan jejak lingkungan terbesar seperti transportasi, pergudangan, dan pengemasan juga merupakan bagian terbesar dari biaya logistik. Nah, pergudangan ini tuh fungsinya untuk menyimpan dan mengatasi perbedaan dalam jumlah dan waktu yang dibutuhkan, memastikan bahwa produk tersedia saat pelanggan siap membelinya. Lalu perusahaan juga harus memutuskan berapa banyak dan jenis gudang apa aja yang dibutuhkan dan di mana mereka akan menempatkan produk tersebut. Next. Lalu ada goals of the logistics system. Tujuan logistik pemasaran harus menyediakan tingkat layanan pelanggan yang ditargetkan dengan biaya paling rendah. Perusahaan harus terlebih dahulu meneliti pentingnya berbagai layanan distribusi kepada pelanggan dan kemudian menetapkan tingkat layanan yang diinginkan untuk setiap segmen. Tujuannya itu untuk memaksimalkan keuntungan, bukan penjualan. Oleh karena itu, perusahaan harus mempertimbangkan manfaat dari memberikan tingkat layanan yang lebih tinggi terhadap biaya. Next. Oke, ini ada selanjutnya ada major logistic function. Nah, perusahaan merancang sistem logistik yang akan meminimalkan biaya untuk mencapai tujuan tersebut. Fungsi logistik utama adalah pergudangan, manajemen persediaan, transportasi, dan manajemen informasi logistik. Nah, kalau pergudangan itu digunakan untuk menyimpan barang untuk jangka waktu sedang hingga lama. Lalu, kalau yang manajemen persediaan itu mempengaruhi kepuasan pelanggan. Di situ manajer harus bisa menjaga keseimbangan antara membawa terlalu sedikit persediaan dan membawa terlalu banyak persediaan. Dengan stok yang terlalu sedikit, perusahaan berisiko tidak memiliki produk saat pelanggan ingin membeli. Nah, untuk mengatasi hal itu, perusahaan mungkin memerlukan pengiriman atau produksi darurat yang mahal. Selain itu,
Kalau membawa terlalu banyak persediaan, itu akan menghasilkan biaya penyimpanan persediaan yang lebih tinggi dari yang dibutuhkan dan keusangan persediaan. Jadi dalam mengelola persediaan, perusahaan harus menyeimbangkan biaya membawa persediaan yang lebih besar dengan penjualan dan laba yang dihasilkan. Yang ketiga itu ada transportasi. Nah, pilihan transportasi ini tuh mempengaruhi harga produk, kinerja pengiriman, dan kondisi barang saat tiba. Nah, jadi dari faktor-faktor itu tuh akan mempengaruhi kepuasan pelanggan. Lalu yang terakhir ada manajemen informasi logistik. Nah, perusahaan itu mengelola rantai pasukan mereka melalui informasi. Mitra saluran sering terhubung untuk berbagi informasi dan membuat keputusan logistik bersama agar menjadi lebih baik. Dari perspektif logistik, arus informasi seperti transaksi pelanggan, penagihan, pengiriman, dan tingkat persediaan, bahkan ada data pelanggan terkait erat dengan kinerja saluran. Nah, perusahaan sendiri itu membutuhkan proses yang sederhana, mudah diakses, cepat, dan akurat untuk menangkap, memproses, dan berbagi informasi saluran. Next. Lalu ada Integrated Logistic Management. Nah, itu tuh konsep logistik yang menekankan kerjasama tim baik di dalam perusahaan maupun di antara semua organisasi saluran pemasaran untuk memaksimalkan kinerja seluruh sistem distribusi. Nah, ini tuh ada tujuannya. Tujuannya itu untuk menyelaraskan semua keputusan logistik perusahaan. Lalu hubungan kerja yang erat antar departemen itu dapat dicapai dengan berbagai cara. Contohnya itu kayak beberapa perusahaan membentuk komite logistik permanen yang terdiri atas manajer yang bertanggung jawab atas aktivitas distribusi fisik yang berbeda. Lalu perusahaan juga bisa membuat posisi manajer rantai pasokan yang menghubungkan aktivitas logistik area fungsional. Lalu ada jenis-jenisnya integrated logistic management. Yang pertama itu ada kerja tim lintas fungsional di dalam perusahaan, yang kedua membangun kemitraan logistik, dan yang terakhir logistik pihak ketiga. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, kita masuk ke dalam chapter 13 mengenai retailing atau eceran. Pengeceran mencakup semua aktivitas yang terlibat dalam produk atau layanan langsung ke konsumen untuk penggunaan pribadi dan non-bisnis. Sebagian retail dilakukan oleh pengecer. Retail memainkan peran sangat penting di sebagian saluran pemasaran. Kemudian ada yang namanya omnichannel customer. Saat ini terdapat konsumen yang menjadi pembeli omnichannel. Untuk pembeli omnichannel, itu pembelian tertentu mungkin dilakukan dengan meneliti produk secara online dan membelinya dari pengecer online tanpa pernah mengunjungi toko retail. Mempengaruhi keputusan pembelian konsumen membutuhkan retail omnichannel, menciptakan pengalaman pembelian lintas channel yang mengintegrasikan belanja dalam toko, online, dan mobile. Kemudian ada jenis pengecer. Untuk memenuhi kebutuhan layanan yang bervariasi, terdapat tingkat layanan yang bisa dilakukan pengecer, yaitu layanan mandiri, layanan terbatas, dan layanan penuh. Pengecer dengan layanan mandiri melayani pelanggan yang bersedia melakukan proses mencari, membandingkan, memilih sesuai dengan keinginan pelanggan itu sendiri untuk menghemat waktu dan uang. Kemudian yang kedua adalah pengecer dengan layanan terbatas, yaitu memberikan lebih banyak bantuan penjualan karena mereka mau lebih banyak barang belanjaan yang memerlukan informasi pelanggan. Kemudian yang ketiga adalah pengecer layanan penuh. Biasanya menyediakan lebih banyak layanan yang menghasilkan biaya operasi yang jauh lebih tinggi. Kemudian ada produk line atau lini produk. Pengecer juga dapat diklasifikasikan berdasarkan panjang dan luasnya ragam produk mereka. Yang pertama adalah specialist store. Specialist store atau toko khusus adalah toko yang menjual lini produk yang sempit dengan keragaman yang dalam, seperti toko pakaian, toko peralatan olahraga, toko furnitur, toko bunga, dan toko buku. Kemudian ada yang kedua adalah department store, itu adalah toko menjual beberapa lini produk
Ya, biasanya pakaian, perabot rumah tangga, dan barang-barang rumah tangga dengan masing-masing lini dioperasikan sebagai departemen terpisah yang dikelola oleh pembeli atau pedagang khusus. Kemudian yang ketiga adalah supermarket, yaitu operasi swalayan yang relatif besar, berbiaya rendah, margin rendah, volume tinggi, yang dirancang untuk melayani kebutuhan total konsumen akan produk, bahan makanan, dan rumah tangga. Kemudian yang keempat ada convenience store, adalah sebuah toko yang relatif kecil yang terletak di dekat daerah pemukiman dan buka selama 24 jam, serta menjual produk kenyamanan dengan omset tinggi dengan harga yang sedikit lebih tinggi. Kemudian yang kelima adalah discount store, adalah toko yang menjual barang dagangan standar dengan harga lebih rendah, dengan margin lebih rendah dan volume lebih tinggi. Kemudian yang terakhir adalah off-price store, itu adalah toko yang menjual barang dagangan yang dibeli dengan harga grosir kurang dari biasanya dan dijual dengan harga kurang dari eceran. Kemudian ada relative price, itu harga relatif. Toko diskon menjual barang dagangan standar dengan harga lebih rendah dengan menerima margin yang lebih rendah dan menjual volume yang lebih tinggi. Pendiskon biasanya membeli dengan harga grosir reguler dan menerima margin yang lebih rendah untuk menjaga harga tetap rendah. Sebaliknya, pengecer di luar harga membeli dengan harga grosir lebih rendah dan dari harga biasa dan membebankan konsumen lebih rendah daripada harga eceran. Kemudian ada pendekatan organisasi. Yang pertama adalah rantai perusahaan. Dua atau lebih outlet yang umum dimiliki dan dikendalikan rantai perusahaan muncul di semua jenis retail, tetapi paling kuat di department store, toko diskon, toko makanan, toko obat, dan restoran. Kemudian ada rantai sukarela, adalah kelompok pengecer independen yang disponsori pedagang besar yang terlibat dalam pembelian dan perdagangan kelompok. Kemudian ada organisasi waralaba, yaitu adalah asosiasi kontraktual antara pemilik waralaba, yaitu produsen grosir atau organisasi layanan, dan pemegang waralaba. Kemudian terakhir adalah koperasi pengecer, adalah kelompok pengecer independen yang bersama-sama membentuk organisasi pembelian terpusat dan melakukan upaya promosi bersama. Kemudian masuk ke retailer marketing decision, itu pertama pengecer pertama-tama harus menyegmentasikan dan menentukan pasar sasaran mereka dan kemudian memutuskan bagaimana mereka akan membedakan dan memposisikan diri mereka di pasar. Kemudian ada product assortment dan service decision. Pengecer harus memutuskan 3 variabel produk utama, yaitu bermacam-macam produk, bauran layanan, dan suasana toko. Yang pertama itu bermacam-macam produk, yaitu pengecer harus membedakan sambil mencocokkan dengan harapan sasaran pembeli. Strateginya adalah menawarkan berbagai produk yang sangat bertarget. Kemudian kedua adalah bauran layanan, yaitu dapat membantu membedakan satu pengecer dari yang lain. Kemudian yang ketiga terakhir adalah suasana toko, adalah elemen penting lainnya dalam gudang produk pengecer yang ingin menciptakan pengalaman toko yang unik yang sesuai dengan target pasar dengan menggerakkan pelanggan untuk membeli. Kemudian adalah beberapa keputusan layanan. Yang pertama adalah keputusan harga, yaitu kebijakan harga eceran harus sesuai dengan pasar sasaran dan positioningnya, berbagai produk dan layanan, persaingan, dan faktor ekonomi. Yang kedua adalah keputusan promosi. Itu pengecer menggunakan beberapa alat promosi, yaitu periklanan, penjualan pribadi, promosi penjualan, hubungan masyarakat, dan pemasaran media langsung dan sosial untuk menjangkau konsumen. Saat ini promosi yang banyak dilakukan adalah promosi digital atau online. Kemudian yang terakhir adalah keputusan tempat. Nah, keputusan tempat ini sangat penting bagi pengecer untuk memilih lokasi yang dapat diakses oleh pasar sasaran di area yang konsisten dengan posisi pengecer.
lokasi yang strategis dan mudah dijangkau akan menjadi tempat yang baik untuk menawarkan produk serta bisa mendapatkan pelanggan yang lebih banyak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk yang ketiga ini ada keputusan pemasaran pengecer. Demografi konsumen, gaya hidup, dan pola pengeluaran berubah dengan cepat, seperti halnya teknologi retail. Agar berhasil, pengecer perlu memilih segmen sasaran dengan hati-hati dan memposisikan diri dengan kuat. Next. Pengeluaran konsumen yang lebih ketat. Beberapa pengecer benar-benar mendapat manfaat dari ekonomi yang menurun. Misalnya, ketika konsumen mengurangi dan mencari cara untuk membelanjakan lebih sedikit untuk apa yang mereka beli. Ketika bereaksi terhadap kesulitan ekonomi, pengecer harus berhati-hati agar tindakan jangka pendek mereka tidak merusak citra dan posisi jangka panjang mereka. Misalnya, diskon harga yang drastis dapat meningkatkan penjualan langsung, tetapi merusak loyalitas merek. Next. Formulir retail baru memperpendek siklus hidup retail dan konvergensi retail. Bentuk retail baru terus bermunculan untuk memenuhi situasi dan kebutuhan konsumen yang baru. Namun, siklus hidup bentuk retail baru semakin pendek. Dalam lingkungan seperti itu, posisi retail yang tampaknya kokoh dapat runtuh dengan cepat. Semakin banyak jenis pengecer yang berbeda, sekarang menjual produk yang sama dengan harga yang sama kepada konsumen yang sama, sebagian berkat transparansi harga yang disediakan internet. Next. Bangkitnya mega retailers. Munculnya merchandise massal besar dan superstore khusus, pembentukan sistem pemasaran vertikal, dan ruang merger yang akuisisi retail telah menciptakan inti mega retail superpower. Dengan ukuran dan daya beli mereka, pengecer raksasa ini dapat menawarkan pilihan barang dagangan yang lebih baik, pelayanan yang baik, dan penghematan harga yang kuat kepada konsumen. Akibatnya, mereka tumbuh lebih besar dengan menekan pesaing mereka yang lebih kecil dan lebih lemah. Mega retailer telah menggeser keseimbangan kekuatan antara pengecer dan produsen. Sejumlah kecil pengecer sekarang mengontrol akses ke sejumlah besar konsumen, memberi mereka keunggulan dalam berurusan dengan produsen. Misalnya, Anda mungkin belum pernah mendengar tentang produsen pelapis dan sealan khusus RPM Internasional, tetapi Anda mungkin pernah menggunakan salah satu dari banyak merek. Next. Pertumbuhan retail langsung online, seluler, dan media sosial. Saat ini, berkat teknologi canggih, situs online, dan aplikasi seluler yang lebih mudah digunakan dan memikat, layanan online yang ditingkatkan dan peningkatan kecanggihan teknologi pencarian, retail online yang berkembang pesat, diperkirakan lebih dari setengah total penjualan retail di AS ditransaksikan secara langsung atau dipengaruhi oleh riset online, dan diperkirakan 15% dari semua penjualan online sekarang terjadi di perangkat seluler. Lonjakan retail online, seluler, dan media sosial merupakan berkat sekaligus kutukan bagi pengecer toko. Meskipun memberi mereka saluran baru untuk menciptakan dan menjual kepada pelanggan, ini juga menciptakan lebih banyak pesaing dan pengecer online saja. Saat ini, 90% pembeli yang membawa smartphone menggunakan ponsel mereka saat berbelanja di toko. Dan sebanyak setengah dari semua pembeli yang membeli produk secara online memeriksanya dulu terlebih dahulu di toko internasional. Next. Kebutuhan retail omnichannel. Batas antara retail di dalam toko dan online dengan cepat bagi sebagian besar pelanggan ini bukanlah suatu masalah memutuskan apakah akan berbelanja di toko atau berbelanja online. Grosir mencakup semua kegiatan yang terlibat dalam penjualan barang dan jasa kepada mereka yang membelinya untuk dijual kembali atau penggunaan bisnis. Mengapa sih grosir itu penting bagi penjual? Sederhananya,
pedagang grosir menambah nilai dengan melakukan satu atau lebih fungsi saluran sebagai berikut. Yang pertama ada grosir. Grosir itu mencangkup semua kegiatan yang terlibat dalam penjualan barang dan jasa kepada mereka yang membelinya untuk dijual kembali atau penggunaan bisnis. Mengapa grosir itu penting bagi penjual? Yang pertama ada menjual dan mempromosikan. Itu artinya tenaga penjualan grosir membantu produsen menjangkau banyak pelanggan kecil dengan biaya rendah. Pedagang grosir memiliki lebih banyak kontak dan seringkali lebih dipercaya oleh pembeli daripada produsen yang jauh. Yang kedua ada membeli dan membangun bermacam-macam. Pedagang grosir dapat memilih barang dan membangun bermacam-macam yang dibutuhkan oleh pelanggan mereka, sehingga menghemat banyak pekerjaan. Yang ketiga ada pecahan massal. Pedagang grosir menghemat uang pelanggan mereka dengan membeli banyak muatan mobil dan memecah massal. Maksudnya memecah lot besar menjadi jumlah yang kecil. Untuk pergudangan, pedagang grosir menyimpan persediaan sehingga mengurangi biaya persediaan dan risiko pemasok pelanggan. Lalu kendaraan itu, pedagang grosir dapat memberikan pengiriman yang lebih cepat kepada pembeli karena mereka lebih dekat dengan pembeli daripada produsen. Untuk pembiayaan, pedagang grosir membiayai pelanggan mereka dengan memberikan kredit, dan mereka membiayai pemasok mereka dengan memesan lebih awal dan membayar tagihan tepat waktu. Penanggungan risiko. Pedagang grosir menyerap risiko dengan mengambil hak milih dan menanggung biaya pencurian, kerusakan, pembusukan, dan keusangan. Untuk informasi pasar, pedagang grosir memberikan informasi kepada pemasok dan pelanggan tentang pesaing, produk baru dan perkembangan harga, layanan dan saran manajemen. Pedagang grosir sering membantu pengecer melatih pramuniaga mereka dan meningkatkan tata letak dan tampilan toko dan mengatur sistem akuntansi dan kontrol inventaris. Next, ada jenis pedagang besar. Pedagang grosir adalah kelompok grosir besar, terhitung sekitar 50% dari semua grosir. Pedagang grosir mencakup dua jenis besar, yaitu ada grosir layanan penuh dan grosir layanan terbatas. Pedagang grosir layanan penuh menyediakan layanan lengkap, sedangkan berbagai grosir layanan terbatas menawarkan lebih sedikit layanan kepada pemasok dan pelanggan mereka. Ada berbagai jenis grosir layanan terbatas melakukan berbagai fungsi khusus dalam saluran distribusi. Yang pertama ada maklar. Maklar itu pedagang grosir yang tidak mengambil hak atas barang dan yang fungsinya untuk mempertemukan pembeli dan penjual dan membantu dalam negosiasi. Agen itu pedagang grosir yang mewakili pembeli atau penjual secara relatif permanen, hanya melakukan beberapa fungsi dan tidak mengambil hak atas barang. Yang ketiga ada cabang dan kantor produsen dan pengecer. Itu grosir oleh penjual atau pembeli sendiri daripada melalui grosir independen. Next. Selanjutnya ada keputusan pemasaran grosir. Pedagang grosir sekarang itu menghadapi tekanan persaingan yang semakin besar, pelanggan yang lebih menuntut, teknologi baru, dan yang lebih banyak program pembelian langsung dari pihak pembeli industri, institusi, dan eceran besar. Akibatnya mereka telah mengambil pandangan baru pada strategi pemasaran mereka, seperti halnya pengecer. Keputusan pemasaran mereka mencangkup pilihan segmentasi dan penargetan, diferensiasi dan penentuan posisi, serta bauran pemasaran, bermacam-macam produk dan layanan harga, promosi, dan distribusi. Next. Selanjutnya, keputusan segmentasi, penargetan, diferensiasi, dan pemosisian. Seperti pengecer, pedagang grosir harus mensegmentasikan dan menentukan pasar sasaran mereka dan membedakan serta memposisikan diri mereka secara efektif sehingga mereka tidak dapat melayani semua orang. Mereka dapat memilih sendiri kelompok sasaran berdasarkan ukuran pelanggan, misalnya hanya pengecer besar. Kebutuhan akan layanan seperti pelanggan yang hanya membutuhkan kredit atau faktor lainnya.
Dalam kelompok sasaran, mereka dapat mengidentifikasi pelanggan yang lebih menguntungkan, merancang penawaran yang lebih kuat, dan membangun hubungan yang lebih baik dengan mereka. Next. Selanjutnya, keputusan bauran pemasaran. Pedagang grosir menambah nilai pelanggan melalui produk dan layanan yang mereka tawarkan. Mereka sering berada di bawah tekanan besar untuk membawa garis penuh dan stok yang cukup untuk pengiriman segera. Pedagang grosir saat ini mengurangi jumlah jalur yang mereka bawa dan memilih untuk hanya membawa yang lebih menguntungkan. Mereka juga memikirkan kembali layanan mana yang paling penting dalam membangun hubungan pelanggan yang kuat dan mana yang harus dibatalkan atau dibayar oleh pelanggan. Kunci bagi perusahaan adalah menemukan campuran layanan yang paling dihargai oleh pelanggan sasaran mereka. Harga juga merupakan keputusan grosir yang penting. Karena pelanggan retail dan industri menghadapi peningkatan biaya dan tekanan margin, mereka beralih ke pedagang grosir dan mencari harga yang lebih rendah. Next. Dan yang terakhir ada tren grosir. Pedagang grosir saat ini menghadapi tantangan yang cukup besar. Kondisi ekonomi yang ketat telah menyebabkan tuntutan harga yang lebih rendah dan penampilan dari pemasok yang tidak memberi nilai tambah berdasarkan biaya dan kualitas. Dan mereka menyadari bahwa satu-satunya alasan keberadaan mereka berasal dari nilai tambah yang terjadi dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas seperti seluruh saluran pemasaran, seperti jenis pemasar lainnya. Tujuannya adalah untuk membangun hubungan pelanggan yang bernilai tambah. Sekian presentasi pada kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf.